Hisaruki, aku adalah seorang guru dan baru-baru ini, aku mendapat pekerjaan di sebuah SD. Ada kuil Buddha, tepat di samping sekolah dan tepat di belakang kedua bangunan tersebut, ada sebuah kuburan tua. Ada pagar logam besar dengan ujung tajam seperti tombak di sekitar kuburan itu untuk mencegah anak-anak masuk ke dalam. Setelah beberapa hari, aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Selalu ada serangga kecil dan kadal yang tertusuk di ujung pagar. Aku bertanya-tanya, siapa yang melakukan hal seperti itu? Meskipun, mungkin itu adalah perbuatan anak nakal di SD, mungkin juga itu dilakukan oleh orang lain. Sekolah dan kuil Buddha berbagi pintu masuk yang sama, jadi ada orang-orang datang dan pergi. Sepanjang hari, ada juga beberapa siswa sekolah dasar yang sering bermain di kuburan, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang melakukannya. Namun, suatu hari, seekor tikus ditemukan tertusuk di pagar. Kepala sekolah menemukannya dan segera membersihkannya, meletakkan mayat hewan itu di tempat sampah. Beberapa hari kemudian, seekor ayam tertusuk di pagar. Semua kejadian ini menjadi semakin buruk dan buruk. Kepala sekolah memutuskan bahwa sesuatu harus dilakukan. Dia mengadakan pertemuan dengan para guru dan mengundang beberapa bikus dari kuil Buddha untuk hadir juga. Siapa yang melakukan ini? Dia bertanya, apa yang harus kulakukan untuk menghentikannya? Petik 2. Ada diskusi panjang, tetapi sepertinya tidak ada yang punya solusi. Setelah hampir 1 jam, kami masih belum tahu siapa yang melakukannya atau bagaimana menghentikannya terjadi lagi. Beberapa hari kemudian, seekor kelinci ditemukan tertusuk di pagar. Itu bukan sembarang kelinci. Itu adalah kelinci hewan peliharaan di SD. Kami menyimpannya di dalam sangkar di salah satu ruang kelas dan anak-anak diizinkan untuk memberinya makan. Aku menemukannya di pagi hari, saat aku tiba di tempat kerja. Ketika aku berbicara dengan salah satu pendeta Buddha, dia memberitahu aku bahwa dia telah membersihkan rumput liar di kuburan tadi pagi dan kelinci yang mati itu tidak ada di sana. Itu berarti bahwa pelakunya harus menusuk kelinci di pagar tepat sebelum aku tiba. Salah satu anak di kelasku telah datang pagi-pagi ke sekolah saat itu, jadi aku bertanya apakah dia melihat sesuatu. Anak itu hanya mengatakan satu kata, Hisaruki. Hisaruki. Aku mengulang, apa itu Hisaruki? Aku bertanya berulang-ulang, tapi sepertinya anak kecil itu tidak bisa menjelaskan maksudnya. Dia hanya menutup matanya dengan tangannya dan terus menggelengkan kepalanya dan mengulangi, Hisaruki, Hisaruki, Hisaruki. Kemudian, aku bertanya kepada anak-anak lain tentang Hisaruki. Setiap anak di kelas tahu nama itu, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan siapa atau apa Hisaruki. Itu sangat membuatku frustrasi. Ada juga hal lain yang menurutku aneh. Anak-anak tahu bahwa kelinci peliharaannya telah dibunuh, tetapi tidak ada yang merasa sedih karenanya. Seolah-olah mereka semua menerimanya. Aku memiliki perasaan yang aneh bahwa mereka bahkan mengharapkan hal itu terjadi. Di penghujung hari, orang tua anak-anak datang menjemput mereka. Aku bertanya kepada orang tua apakah mereka pernah mendengar nama Hisaruki, tetapi tidak ada dari mereka yang ingat. Anak-anak mereka pernah menyebutkannya. Aku memutuskan bahwa itu mungkin karakter dari acara TV atau manga. Ketika aku bersiap-siap untuk pergi, salah satu guru lain memanggilku. Hirasuki, aku yakin aku pernah melihat gambar dengan nama itu di atasnya, katanya. Ia mengatakan kepada aku bahwa beberapa tahun yang lalu, dia melihat lukisan yang digambar oleh seorang anak di kelasnya, seorang anak kecil, dan dia yakin bahwa nama yang tertulis di bawah gambar itu adalah Hisaruki. Apa yang terjadi pada bocah kecil itu? Aku bertanya. Dia pergi, jawabnya. Tapi aku ingat bahwa kepergiannya cukup aneh. Dia mengatakan kepada aku bahwa anak itu telah absen dari sekolah selama seminggu. Kemudian, suatu pagi, orang tuanya muncul untuk mengumpulkan buku sekolahnya. Mereka tampak terburu-buru dan tidak mau bicara. Yang mereka katakan adalah bahwa putra mereka mengalami kecelakaan dan mereka pindah ke kota lain, tetapi mereka menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Guru memberi mereka buku-buku dan saat mereka pergi, dia melihat anak mereka sedang duduk di bagian belakang mobil. Dia memakai penutup mata, katanya. Bukan hanya satu mata, tapi dua, di kedua matanya. Hanya itu yang bisa dia katakan padaku. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada bocah itu setelah itu. Orang tuanya pergi dan dia tidak pernah melihatnya lagi. Keesokan paginya, ketika aku tiba di sekolah,
kepala sekolah memberitahu aku bahwa dia telah menemukan seekor kucing yang tertusuk di pagar. Aku menggeleng tak percaya, sepertinya tidak akan berhenti. Siang itu, selama istirahat makan siang, anak-anak bermain di halaman dan giliranku untuk mengawasi mereka. Aku memperhatikan seorang bocah di dekatku tiba-tiba berhenti bermain dan melihat ke langit. Itu Hisaruki, katanya. Pesan itu disampaikan di sekitar taman bermain dari anak ke anak, seperti permainan bisikan. Hisaruki, Hisaruki, Hisaruki. Lalu, satu demi satu, anak-anak berhenti bermain dan menutup mata dengan tangan mereka. Beberapa dari mereka berdiri dan yang lainnya berjongkok, tetapi semuanya tidak bergerak. Pagi, itu cerah tapi ada kesunyian yang membuatku tidak nyaman. Aku berlutut di depan bocah lelaki yang terdekat denganku dan berkata, aku tidak melihat apa. Apa, siapa Hisaruki? Petik 2, anak laki-laki itu tidak menjawabku, jadi aku menarik tangannya menjauh dari matanya. Aku ingin tahu, kataku tegas. Siapa Hisaruki? Entahlah, gerutunya sambil berusaha menutupi matanya lagi. Aku meraih pergelangan tangannya. Katakan padaku, aku menuntut. Siapa Hisaruki? Bocah itu menjulurkan jari telunjuk di kedua tangannya dan mengangkatnya di depan wajahku. Lalu, tiba-tiba, dia mencoba menusukkannya ke mataku. Aku terkejut, tapi untungnya aku bisa menggerakkan kepala ke samping dan menghindari serangan. Itu, sebelum aku memiliki kesempatan untuk bereaksi, bocah itu melepaskan diri dari genggamanku dan mulai menusukkan jari-jarinya ke matanya sendiri. Aku bergumul ke tanah dan berusaha mati-matian untuk menghentikannya mencongkel matanya sendiri. Tolong aku, teriakku. Salah satu guru lain datang berlarian dan bersama-sama, kami berhasil menghentikan bocah itu. Kami membawanya ke rumah sakit dan para dokter berhasil menyelamatkan matanya. Setelah itu, tak ada lagi hewan yang tertusuk di pagar besi itu. Tak satu pun dari anak-anak tersebut menyebutkan Hisaruki. Sesekali, aku melihat mereka menutupi mata mereka ketika mereka berada di luar di taman bermain, tetapi aku hanya berusaha mengabaikannya. Kadang-kadang, aku masih menemukan kadal kecil dan serangga yang tertusuk di pagar besi. Tetapi aku memilih untuk mengabaikannya juga. Aku tidak pernah menanyai anak-anak tentang Hisaruki lagi. Ada beberapa hal yang lebih baik tak kau ketahui. Jennifer Madison. Aku Christina, 22 tahun, tinggal di apartemen Manhattan bersama kakak perempuanku. Aku terlambat hari ini karena aku ketiduran. Aku seharusnya berada di rumah Jennifer jam 9 untuk mendekorasi pesta ulang tahunnya, namun terlebih dahulu aku harus mengambil perlengkapan pesta di rumah temanku. Tepat setelah aku memesan Uber, aku berlari keluar. Aku tidak tahu di mana driverku berada. GPRS sialan. Dan aku harus berdiri di bawah hujan di luar apartemenku. Akhirnya driver Uberku datang dan kami berangkat. Pesta itu jam 10 malam, jam 9.30 dan aku hanya punya waktu 15 menit untuk pergi ke rumah temanku, lalu ke rumah Jennifer, dan sisa 15 menit untuk mendekorasi. Semoga waktunya cukup. Aku meminta driver Uberku jika dia bisa sedikit lebih cepat atau mengambil jalan pintas untuk sampai ke rumah temanku lebih cepat. Dia tampak seperti orang yang sangat baik. Aku merasa tidak enak membuat permintaan seperti itu dan berharap dia tidak akan mendapat masalah dengan keluar dari jalur yang ada di aplikasi. Tentu saja aku tidak bisa melihat kemana arah perginya mobil kami GPRS-ku masih juga belum sinkron gara-gara cuaca ini. Kami mengambil jalan pintas melalui distrik Garment, salah satu lingkungan paling berbahaya di Manhattan. Sebenarnya aku ingin lewat di jalan lain yang lebih terang dan aman, tetapi aku tidak bisa sekarang. Aku benar-benar sudah mulai kehabisan waktu. Jennifer Madison, gadis yang berulang tahun, agak psikopat menurutku. Aku jujur takut terlambat mempersiapkan pestanya. Hatiku sudah mulai berdebar kencang ketika aku memikirkan wajah marahnya jika aku benar-benar terlambat dan pestanya kacau. Dia pasti sudah menunggu di apartemennya sekarang. Seharusnya aku ada di sana 30 menit yang lalu. Sesuai ketakutanku, teleponku berbunyi. Ah, sial, itu pasti Jennifer, pikirku. Dengan cemas, aku mengangkat teleponnya sambil memikirkan apa yang harus kukatakan kepadanya. Christina, suara itu berbicara. Seorang pria. Ya, siapa ini? Tanyaku heran. Di mana kamu? Aku sudah sampai. Siapa ini? Apa ini saudaranya Jennifer? Ronnie? Apa? Bukan.
Ini James, sopir Ubermu. Aku sudah menunggu di luar apartemenmu selama 5 menit.